this. Oh, what the fuck? What the fuck? What is this? No! No! Halo orang-orang gabut di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Kodok Official. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang berjudul Friday 13 tahun 2009. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, silahkan disimak videonya. Scene menunjukkan pada tanggal 13 Juni tahun 1980. Terlihat seorang wanita Bondon yang sedang membawa berang sedang dikejar-kejar oleh wanita psikopat. Yang katanya wanita psikopat ini sudah membasmi seluruh teman-teman si wanita Bondon tersebut. Dan kini hanya tersisa dia saja. Dan kini dia juga akan dimoderin juga. Karena katanya ulah sekelompok anak muda ini sudah membuat anaknya yang bernama Jason mati tenggelam di danau. Dan ketika dia mau dibunuh, tiba-tiba wanita Bondon ini melawan dan langsung menyabetkan berangnya dan mengakibatkan kepalanya putus dan mudar. Dia pun lari ngabret sekenceng-kencengnya. Lalu terlihat si Jason ternyata belum mati. Dia seakan dibisiki untuk membunuh semua orang yang ada di sekitaran Crystal Lake. Dan scene pun berakhir. Lalu scene berpindah ke beberapa tahun kemudian. Terlihat sekelompok anak muda yang sedang mencari sebuah ladang Genji yang katanya sangat melimpah daerah sana. Dan karena mereka sedikit nyasar, mereka memutuskan untuk ngecamp di sekitaran Crystal Lake. Singkat cerita, malam pun tiba. Lalu teman mereka yang memakai kacamata menceritakan tentang psikopat legend yang berada di tempat ini. Dia menceritakan kejadian yang ada di awal-awal scene tadi. Dan kini dia menjadi psikopat yang suka menjagal siapa saja yang datang ke wilayah Crystal Lake. Sontak cerita itu membuat para ciwi-ciwi ketakutan. Namun banyak dari mereka yang tidak mempercayai cerita tersebut. Lalu salah satu wanita yang bernama Whitney pergi jalan-jalan sebentar bersama cowoknya. Lalu mereka berbincang-bincang. Yang intinya si Whitney ini pergi liburan bersama cowoknya tidak izin dulu ke ibunya. Lalu cowoknya bilang, "Tenang aja, kan ada abang yang jagain kamu." Mulut pucek boy memang sadis. Dan mereka pun lanjut berkeliling danau. Di sisi lain, si kacamata sangat antusias karena lokasi ladang Genji sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka ngecamp. Namun temannya tidak fokus karena ceweknya godain dia ngajak adu gaplok. Dia pun melemparkan pengaman gunungnya. Si kacamata pun pergi mencari ladang Genji di sekitar mereka ngecamp. Dan mereka pun adu gaplok di dalam tenda. Dan ketika si kacamata sedang ngompol, dia menemukan ada pohon Genji di tempat itu. Dia lalu menikmati aroma daun Genji tersebut. Lalu tiba-tiba ada pria besar dengan menggunakan topeng kain serbet muncul di depannya. Dan si kacamata pun pudar digaplok oleh Jason Serbet. Kembali ke Whitney dan cowoknya yang sedang jalan-jalan. Mereka menemukan gapura bertuliskan Camp Crystal Lake dan mereka pun masuk. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah terbengkalai dan menemukan sebuah kalung dengan foto yang mirip sekali dengan Whitney. Whitney pun mengambilnya dan kembali melihat-lihat ruangan di sana. Dan mereka menemukan sebuah kamar anak kecil yang bertuliskan Jason. Whitney takut. Apa jangan-jangan itu adalah Jason yang diceritakan oleh temannya tadi. Namun si cowok B aja. Kembali ke tenda tempat dua pasangan tadi adu gaplok. Ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba si cewek menyuruh berhenti karena ada suara mencurigakan. Lalu kemudian si cewek menyuruh pacarnya untuk mengecek keluar atau tidak akan dilanjut mantap-mantapnya. Lalu ketika si cowok sedang mengecek keadaan di luar, dia menemukan kuping yang ngegantel di ranting pohon. Dan melihat ternyata temannya sudah pudar, dia langsung lari ke tenda. Namun kakinya terkena jebakan babi dan hampir putus. Dia melihat ceweknya sedang dibakar di dalam sleeping bag dan dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kembali ke Whitney. Dia dan cowoknya menemukan lubang aneh yang di dalamnya ada sesuatu. Ketika diambil ternyata
Itu adalah kepala ibu Jason yang kita lihat di awal scene tadi. Tak selang beberapa lama, mereka mendengar seperti ada seseorang. Lalu tiba-tiba dari basement muncul parang yang menusuk ke arah mereka. Si cowok kena tusuk dan lumpuh. Dia lalu diseret oleh psikopat ke dalam basement dan pudar. Psikopat bunuh bocah boy, mantap. Whitney pun lari ngabret sekenceng-kencengnya. Sesampainya di camp, dia menemukan teman wanitanya sudah menjadi bondon bakar. Lalu dia menolong si cowok yang sedang terjepit jebakan babi. Namun tiba-tiba si Jason Servet udah muncul di belakang Whitney dan langsung membacok pria tersebut. Lalu giliran Whitney dan film Friday 13 pun baru dimulai. Diceritakan 6 minggu setelah kejadian tersebut, terlihat sekelompok anak muda akan pergi ke sebuah villa milik temannya. Mereka pun mampir ke sebuah Indo April sebelahnya Alpha May untuk beli logistik. Di dalam mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Clay. Terlihat dia sedang mengedarkan brosur orang hilang, di mana itu adalah gambar Whitney. Dan Clay adalah kakak dari Whitney. Merasa tidak menemukan titik cerah, dia kemudian pergi untuk menanyai setiap warga-warga. Ketika Clay sedang perjalanan, dia dikejar oleh seorang ladusing. Dia lalu memberikan saran terkait adiknya yang hilang, karena polisi sudah mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari Whitney. Terlihat rombongan anak muda sudah sampai di villa tujuan mereka, dan mereka pun nyantui-nyantui buat bersenang-senang. Kemudian beralih ke Clay, yang telah sampai di sebuah rumah. Dia kemudian mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Dan ketika Clay sedang membuka tasnya untuk mengambil edaran, tiba-tiba lalu ibu-ibu pemilik rumah itu pun keluar dan mengatakan kepada Clay, mungkin saja adiknya tidak hilang, tapi sudah pudar oleh seorang pria besar yang ada di pinggiran Crystal Lake. Lalu Clay mengunjungi sebuah pabrik kayu, dan seperti biasa, pemilik pabrik itu pun tidak mengetahui apa-apa tentang Whitney. Justru pemilik pabrik itu malah menawari Clay untuk membeli Genji miliknya. Clay menolaknya lalu pergi. Kembali ke para pemuda di villa. Karena temannya sudah sakne sama pacarnya, dia pun meminjam mobil Sultan dan pergi ke danau dengan ugal-ugalan. Mentang-mentang mobil orang geber-geber aja. Singkat cerita, Clay terus mencari adiknya dan mengunjungi sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah si Sultan. Dia bertemu lagi dengan pacar Sultan yang bernama Jenna. Jenna kemudian menyuruh Clay masuk, tapi pacarnya malah marah-marah. Namun si Clay bisa menahan emosinya dan dia pun pergi untuk kembali mencari adiknya. Jenna yang merasa tidak enak kemudian dia menemani Clay untuk mencari adiknya di sekitaran Crystal Lake. Kemudian terlihat pemilik pabrik kayu yang selesai memanen Genji pun sedang menyantui sambil menikmati majalah dewasa. Namun terdengar suara gaduh dari arah loteng. Dia pun mengeceknya. Ketika dia sedang mengecek-ngecek keadaan di atas, di belakang terlihat pria besar. Dia berusaha menampolnya menggunakan kayu, namun itu hanya membuat si Jason geli, dan pria itu pun pudar. Jason kemudian menemukan topeng legendnya, dan kini Jason kain Servet pun sudah berubah menjadi Jason Voorhees. Kemudian dia ngaca, tambah ganteng aja nih aing. Kembali ke teman Sultan yang sedang asik bermain di danau. Mereka bermain selancar-selancar, dan ketika si ceweknya jatuh, si cowok menghentikan kapalnya, dan tiba-tiba si cowok kena headshot oleh si Jason. Si cewek yang tidak tahu kalau pacarnya sudah pudar berusaha menghentikan kapal. Namun akibatnya dia terkena badan kapal sampai berdarah-darah. Dan dia melihat di seberang ada seorang pria besar membawa berang yang sedang mengawasinya. Dia pun bersembunyi di bawah dermaga. Terlihat Jason ada di atasnya membawa berang panjang dan langsung menancapkan berangnya ke kepala cewek tersebut. Alhasil bodarlah ceweknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Clay dan Jenna yang terus mencari Whitney
mereka menemukan sebuah gubuk, namun tidak ada apa-apa di sana. Kemudian terlihat dari kejauhan sesosok tinggi besar dengan membawa mayat. Sontak Clay dan Jenna kaget lalu bersembunyi di bawah perahu. Anehnya, psikopat ini memiliki insting yang kuat. Mengetahui ada orang di wilayahnya, dia lalu menyalakan lampu dan membanting-banting perahu di sana. Untung saja Clay dan Jenna sudah pindah dari tempat itu. Mereka kemudian lari menjauhi tempat itu. Namun si Jenna malah menendang sebuah tali yang membuatnya terjatuh. Ternyata tali itu adalah alarm milik si Jason yang mengarah ke basement. Dan ternyata si Whitney masih hidup dan dikurung oleh si Jason. Mengetahui di atas ada orang, Whitney pun berteriak minta tolong. Jason pun tiba dan membuat Whitney takut. Jason kemudian memberikan tas yang dia temukan di atas kepada Whitney. Whitney kemudian membuka tas tersebut dan dia menemukan edaran orang hilang dengan fotonya. Lalu dia menyadari bahwa itu milik Clay. Dia kemudian berusaha melepaskan rantai yang mengikat tangannya menggunakan kawat. Namun keburu Jason datang, tapi anehnya Jason tidak membunuh Whitney. Ternyata Whitney menggunakan kalung yang dia temukan waktu itu. Ternyata itu adalah kalung milik ibu Jason. Lalu berpindah ke villa. Ternyata mereka sedang bersenang-senang. Ketika si teman Asia mereka sok-sokan minum amer dengan dibakar, dia pun kepanasan dan membuat kursi kesayangan kakek Sultan rusak. Dia pun dimarahi dan disuruh memperbaikinya, sedangkan si Sultan akan diberi jatah mantap-mantap oleh si Bray. Kemudian Jenna dan Clay datang dan panik. Mereka berusaha memberitahu polisi tentang kejadian tadi. Jenna berusaha menggedor-gedor kamar pacarnya, namun pacarnya tidak membukakan pintu. Ya jelas karena mereka sedang ritual adu gaplok. Lalu berpindah ke gudang. Si cowok Asia yang sedang mencari perkakas tiba-tiba dikejutkan oleh sosok tinggi besar. Dia pun ditusuk obeng di bagian leher dan bodar. Ketika si Sultan sudah selesai dengan mantap-mantapnya, dia pun keluar dan dia marah-marah karena ada si Clay di sana. Clay dan Jenna berusaha memberitahu apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah gudang. Menyadari temannya ada di sana, Lauren pun akan pergi ke gudang untuk mencari temannya itu dengan bermodalkan wajan penggorengan bak Kapten Amerika. Sesampainya di gudang, dia mencari di mana temannya. Ternyata temannya sudah mati dan kini giliran dia yang dikejar oleh Jason. Dia berhasil melarikan diri dan berusaha berlari ke arah villa. Namun Jason mengambil kapak dan dengan cheat auto aim dia langsung melempar kapak itu dan mengenai si Lauren. Lauren yang sekarat dan tidak bisa bergerak pun berteriak minta tolong. Lalu Jason datang dan langsung membunuhnya. Teriakan temannya itu membuat mereka semakin panik. Si Sultan kemudian mengambil senjata api dan cewek Bondon pun ke atas untuk mencari si Sultan. Ketika si cewek Bondon sedang mencari si Sultan, tiba-tiba cewek Bondon pun bodar. Selang beberapa menit polisi pun datang. Namun tolilnya polisi datang cuma satu. Ya sama aja setornya walutong. Dan benar saja, baru aja dia ngetuk pintu, si Jason udah muncul di belakangnya. Si polisi pun langsung dicocol matanya dan bodar. Tersisa mereka bertiga. Mereka kemudian memberanikan diri untuk kabur dari sana. Mereka akan kabur menggunakan mobil polisi, namun tiba-tiba mobil itu pun rusak. Mereka pun lari ngabret sekenceng-kencengnya. Clay dan Jenna lari dan Sultan ngabret ke arah hutan sampai dia terpeleset dan pistolnya malah jatuh ke air. Karena panik dia pun lari ke arah jalan. Untung saja ada seorang yang menawarinya tumpangan. Namun tiba-tiba gila, si Jason udah teleport aja dong. Si Sultan pun bodar. Clay dan Jenna malah lari ke rumah psikopat itu. Merasa ada orang yang minta tolong dari arah basement, mereka kemudian mengeceknya dan Clay menemukan adiknya masih hidup. Lalu terlihat si Jason udah sampai di sana. Gila cepet amat larinya cuk. Ketika mereka dikejar-kejar oleh psikopat, tiba-tiba
si Jenna harus bodar dicocol oleh Jason. Mereka pun kembali kabur dan Clay sempat baku hantam dan kalah, namun mereka masih bisa selamat. Mereka pun sampai di pabrik kayu. Clay menyuruh adiknya untuk bersembunyi, sedangkan dia akan mengecek keadaan di dalam sambil mencari senjata. Lalu si Jason pun sampai di sana. Clay dan Jason pun buy one, dan jelas Jason unggul. Ketika Clay akan dimasukkan ke mesin penggiling, Whitney datang dan meluluhkan Jason menggunakan kalung ibunya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Clay langsung mengikat rantai ke leher psikopat dan menggantung psikopat itu. Namun kayunya roboh karena psikopat terlalu berat. Tapi untungnya ujung rantai itu masuk ke mesin penggiling. Whitney kemudian menusuk psikopat itu menggunakan berang sambil berkata, "Sampaikan salamku ke mamamu." Dan psikopat itu pun bodar dan kepalanya sedikit tergores oleh mesin penggiling. Keesokan harinya, Clay dan Whitney membuang mayat Jason ke danau. Lalu tiba-tiba, dan film pun berakhir. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dan review film Friday 13 tahun 2009. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.